Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ismi Olivia Sabrina. Ismi Nabila Nurhanifah. Ismi Nurjana. Ismi Zahran Aziza binti Johansyah Mardianto. Ismi Zaizah Kiandara binti Yudadi Utama. Ismi Fatimah Rahayu binti Julianto. Ismi Lulus Rahmansyah. Ismi Yumil Dulam Amal. Ismi Leni Korotulaini binti Sarkiman. Ismi Yulaika Rosida. Ismi Firasania. Ismi Bibi Fitri Hamidah binti Muhammad Musadaq Musin. Ismi Yumna Hukmaini Syahla. Ismi Puspa Rahma Kamila. Ismi Rizda Hidayati. Let's check our performance only in Toleransi Perdamaian Channel Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad Al-Madulahu Al-Biladu wal Jalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Di sini saya akan mempresentasikan surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 11. Saya akan membunyikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakuna khairan minkum wala nisa'un min nisa'in asa ayakuna khairan minkum wala talmizul haqqa anfusakum wala tanabazu bil haqq bisal ismul fusuqu ba'dal iman wa ma lam yatu qaulai kaum zalimun. Di sini surat ini turun di Madinah. Menurut Imam At-Tirmizi yang bersumber dari Abu Jubair Ad-Dahab. Ayat ini berkaitan dengan peristiwa seseorang laki-laki yang memiliki 2-3 nama yang ada temannya yang memanggil dengan sebutan yang tidak baik. Maka ayat ini diturunkan karena dan menjelaskan tentang tidak bolehnya memanggil dengan gelar dan julukan yang tidak baik. Dan isi kandungannya yang pertama tidak boleh mengolok-olok sama saudaranya. Yang kedua, tidak boleh mencela diri sendiri. Dan yang ketiga, tidak boleh memanggil saudaranya dengan sebutan gelar atau julukan yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Ismi Zainzah Zahra. Ana uridu takalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Surat ini diturunkan di Madinah pada 14 abad yang lalu. Allahu Jalla Jalalu wa musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu wa al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zan inna ba'da zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da aduhibbu ahadukum ayyaqulla lahma akhihi maymun fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu bergunjing salah seorang di antara kamu dari sebagian yang lain. Apakah kamu tidak jijik memakan daging bangkai temanmu sendiri? Sungguh
Allah Maha menerima dan taubat, Allah Maha penyayang. Dalam ayat tersebut, Allah telah melarang kita umat muslim beriman untuk banyak berprasangka buruk, karena sebagian berprasangka itu adalah dosa. Dan Allah juga melarang kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dan Allah juga melarang kita untuk bergunjing atau gosip, karena bergunjing atau bergosip sama saja seperti kita makan daging bangkai saudara kita sendiri. Tentu kita merasa jijik kan? Dan dalam ayat ini juga Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, meminta taubat kepadanya, karena sesungguhnya Allah itu Maha penerima itu taubat dan Allah Maha penyayang. Sekian persentase saya. Hadza wallahu yarana wa yaquluna walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Bin Sakiman. Saya di sini menyampaikan tentang surat Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan. Terus dalam surat tersebut suratnya langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun ikhwatun fa'alahu baina wa akhwaitakum la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu berdamaikanlah kedua saudaramu dan dekatkanlah dirimu agar mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Nah, bagi kehidupan kita itu bisa dimasukkan seperti kita mau berteman selayaknya berteman, tapi kita nggak boleh pilih-pilih suku. Walaupun dia mau suku dari luar Indonesia, mau dari manapun, kita tetap bersatu. Kita harus berteman dan kayak di Al-Zaitun ini, Syal Zaitun sering mengundang dari luar berbagai macam daerah, dan kita mengadakan satu Muharram yang tepatnya ditunggukan oleh santri-santri. Dari situ kita harus menghormati layaknya lebih yang tua dari kita maupun lebih kecil dari kita, kita harus menghormati mereka semua. Dan sekian dari saya, walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Ana uridu atakalam surah Al-Mujadalah ayat Al-Hadi Asyar. Ismi Nabila Nur Hanifah. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-madallahu wal biladu wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fa'ansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, asbabun nuzul atau penyebab surat ini, ayat ini diturunkan, yaitu karena suatu kejadian. Nah, sebelum itu surat ini diturunkan di kota Madinah, sehingga surat ini termasuk ke dalam surat Madaniyah. Nah, kejadian itu adalah suatu ketika di hari Jumat, Rasulullah SAW mengadakan pertemuan di suatu tempat yang sempit. Nah, pertemuan ini bertujuan untuk menghormati para pahlawan perang Badar yang terdiri dari kaum Muhajirin juga kaum Ansor. Nah, namun di pertemuan ini sebagian dari para pahlawan perang Badar
para pahlawan perang Badar terlambat datang, sehingga mereka harus berdiri di luar ruangan dan menunggu. Ketika mereka menunggu di luar ruangan, tampak orang-orang di sekelilingnya tidak merasa peduli terhadap mereka. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah SAW merasa kecewa, sehingga Rasulullah SAW menyuruh kepada orang-orang yang di sekitar para pahlawan perang Badar tersebut untuk berdiri. Dan orang-orang tersebut tetap berdiri, namun orang-orang tersebut tampak jelas di wajah mereka bahwa mereka itu enggan melakukan apa yang diperintah Rasulullah tersebut, sehingga turunlah Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Nah, kandungan surat dan contoh penerapannya dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini adalah yang pertama, yaitu kita sebagai seorang muslim harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Nah, contoh penerapannya yaitu kita belajar di Al-Zaitun ini, kita disediakan berbagai sarana dan prasarana yang lengkap. Contohnya sarana dan prasarana untuk kita belajar, contohnya gedung pembelajaran, juga sarana dan prasarana seperti Palagan Agung untuk kita berolahraga dan berkesenian. Nah, untuk itu kita harus memanfaatkannya semaksimal mungkin. Kita tidak boleh bermalas-malasan, kita harus memaksimalkannya, sehingga ketika kita bisa memaksimalkan apa yang telah disediakan di sini, kita bisa meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Nah, yang kedua yaitu isi kandungan yang kedua yaitu Allah itu menyeru kepada orang-orang yang beriman agar tidak egois dan selalu memiliki rasa peduli. Nah, contoh penerapannya di Al-Zaitun ini yaitu pimpinan kita Syekh Al-Zaitun telah mengajarkan kepada kita, ketika kita di sini berkecukupan dalam makanan atau dalam hal apapun, namun di luar sana di sekitar Al-Zaitun, karena adanya wabah corona ini, mereka semua sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sehingga Syekh Al-Zaitun pun berinisiatif untuk membantu mereka dengan memberikan bantuan makanan, bahan pokok, dan yang lainnya. Nah, untuk itu kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita juga harus peduli terhadap teman-teman kita, apapun teman-teman apapun, maupun teman sekamar, teman kelas, ataupun apapun itu. Ketika mereka sedang kesusahan, maka kita harus membantunya. Kita harus peduli terhadap mereka. Yang isi kandungan yang ketiga yaitu orang-orang yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT ketika mereka bermanfaat untuk orang-orang lain, untuk banyak orang. Nah, contoh penerapannya yaitu kita harus selalu rajin belajar, harus selalu semangat belajar, karena ketika kita telah semangat belajar, maka kita akan menjadi orang yang berilmu. Kita akan memiliki ilmu. Contohnya ilmu biologi. Ketika kita pintar dalam ilmu biologi, kita bisa menjadi dokter. Nah, ketika kita bisa menjadi dokter, maka kita bisa membantu pasien-pasien kita tanpa pamrih. Nah, ketika kita telah membantu pasien-pasien kita, maka kita pasti telah membantu banyak orang di sekitar kita. Dan ketika kita sudah membantu banyak orang di sekitar kita, maka kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, dan otomatis Allah akan meninggikan dan mengangkat derajat kita sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya harap presentasi saya ini dapat bermanfaat bagi saya pada khususnya dan kalian pada umumnya. Nah, saya tutup. Hada wallahu yarhana wa yahfadna. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Fifi Syafitri Hamidah. Ana uridu an atakalam Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu antashar qaumi asa yakuna khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakuna khairum minhum wala tamidu anfusakum wala tanabadu bil alqab
Laisaliku fusukul badal iman wa malam yatub faulaika humuz zalimun. Dari Imam Tirmizi yang bersumber dari Abu Zubair Ad-Dahak yang berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat 11 ini. Salah satu seorang laki-laki yang mempunyai 2 nama atau 3 nama, namun dia marah ketika salah satu nama tersebut buruk baginya. Surat Al-Hujurat ini diturunkan di Madinah. Lalu turunnya surat Al-Hujurat ayat 11 ini yang melarang memanggil saudaranya dengan sebutan yang tidak baik. Isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 11 ini, yang pertama, janganlah kalian mengolok-olok sesama muslim. Yang kedua, janganlah kalian mencela diri sendiri. Dan yang terakhir, ketiga, janganlah kalian memanggil saudara kalian sendiri dengan sebutan yang tidak baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ketika ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati Anda. Mohon maaf adanya. Karena kebenaran hanya datang kepada Allah. Walhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ismi Olivia Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzur ila man huwa asfala minkum wala unzur ila man huwa fawqakum fahu ajru wala tajdaru nikmatallah alaikum. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihatlah orang-orang yang berada di bawahmu dan janganlah kau melihat orang-orang yang berada di atasmu, karena lebih baik seperti itu agar kamu menganggap nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Misalkan di dunia nyata, apa yang telah kamu rasakan sekarang, janganlah kamu lihat kepada orang-orang yang lebih di atas kamu, karena dari situ akan menimbulkan rasa iri dan iri. Sedangkan jika kamu melihat orang-orang yang berada di bawah kamu, dari situlah kamu akan merasakan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya cukupkan sekian. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Ida Bidayati. Saya akan menjelaskan tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu Quran surah ayat 12 ini. Terdiri dari 18 ayat surat ke-49 dalam juz 26. Saya akan menjelaskan salah satu dari ayat tersebut, yaitu ayat ke-12. Dalam ayat ke-12 ada 3 tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Pertama, perbuatan berburuk sangka. Kedua, mencari kesalahan orang lain. Ketiga, bergunjing atau bergosip. Allah telah melarang kita melakukan ketiga perbuatan tersebut karena perbuatan itu bisa menimbulkan pertengkaran hingga kehancuran yang bisa merusak perdamaian dan juga ketentraman. Kita juga seharusnya menjauhi perbuatan tersebut
kita masih patut melakukannya, maka dalam ayat ini kita diibaratkan seperti dalam ayat yang berbunyi ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Nah, di situ kita diibaratkan seperti memakan daging saudara kita sendiri yang telah mati. Maka tentu kita akan merasa jijik, bukan? Nah, kita juga harus menghindari perbuatan tersebut, tidak melakukan perbuatan tersebut agar kita bisa dilindungi oleh Allah. Sekian dari saya. Hadallahu yar'ana wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa Mustafa alaihi wa alihi al-mar'ulahu al-biladu wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ismi firasanya ana uridu takalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi surat Al-Mujadalah ayat 11, surat Al-Mujadalah ayat 11 diturunkan di kota Madinah. Saya akan membacakan surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha Peneliti yang kamu kerjakan. Jadi isi kandungannya dalam surat Al-Mujadalah, kita diperintahkan untuk menghormati orang-orang yang berkedudukan berilmu. Misalnya di dalam Al-Zaitun ini ada acara dalam rangka simaan juz 30. Jadi kita harus menghormati orang-orang yang hafal juz 30 walaupun mereka ada yang belum semuanya hafal, tapi kita tetap menghormatinya. Jadi intinya dalam kedudukan orang yang berilmu kita harus menghormati. Sekian dari saya, Haja Wayana Wayakadina Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Mustafa alaihi Muhammadun wa'alu wal mad'ulahu wal biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke, di sini saya Lula Azki Armansyah dari kelas 11 ISB 12 akan menjelaskan mengenai larangan berprasangka buruk dan sifat-sifat tercela lainnya, yang salah satunya yang terkandung dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayyuhibbu ayyakula maitan tahruju wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berprasangka, karena banyak berprasangka itu merupakan dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Juga
Janganlah di antara kamu saling menggunjing antara satu dengan yang lainnya. Apakah ada di antara kalian yang suka memakai bangkai daging saudaranya sendiri? Tentu kamu akan merasa jijik. Maka bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Surat Al-Hujurat merupakan surat ke-49. Surat ini diturunkan di Mekah. Surat Al-Hujurat terdapat pada juz ke-26 dan jumlah ayatnya berjumlah 18 ayat. Sedikit penjelasan mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam ayat 12 Quran surat Al-Hujurat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para orang-orang mukmin untuk senantiasa menghindari 3 perbuatan tercela, yaitu pertama, bersuuzon atau negative thinking. Yang kedua adalah mencari-cari kesalahan orang lain, dan yang ketiga adalah ghibah atau menggunjing. Tiga sifat tercela ini saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, bersuuzon atau negative thinking merupakan perbuatan yang seringkali tidak kita sadari kita selalu melakukannya. Padahal kali ini perbuatan ini seringkali dianggap remeh. Padahal perbuatan ini memberikan dampak yang buruk terhadap kehidupan kita dan masyarakat. Sikap suuzon ini dapat menimbulkan benih-benih perpecahan dan ketidaktentraman, ketidakharmonisan antar sesama manusia. Sikap ini juga dapat menjadikan hati manusia itu lalai karena dia selalu menganggap dirinya selalu benar dan selalu menganggap orang lain itu salah. Dia merasa dirinya selalu sempurna sehingga tidak mau mendengarkan kesalahan orang lain. Yang kedua, itu mencari-cari kesalahan orang lain merupakan kegiatan yang tanpa kita sadari kita selalu melakukannya. Hal ini memang mencari-cari kesalahan orang lain adalah hal yang paling mudah dilakukan daripada mencari kesalahan diri sendiri. Yang ketiga adalah ghibah atau menggunjing. Dalam salah satu hadis Rasulullah dijelaskan bahwa ghibah adalah menceritakan hal-hal seseorang yang tidak seseorang itu sukai. Nah, bagaimana jika fakta-fakta atau obrolan yang diobrolkan itu benar, maka berarti dia telah mengunjungi orang tersebut. Tetapi jika hal itu tidak benar, maka dia akan berbohong atau memfitnahnya. Nah, dari ketiga perbuatan tercela itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kita harus senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Maka jika kita telah terlanjur untuk melakukan kegiatan tersebut, maka segeralah mengingat Allah dan bertobatlah kepada Allah, karena Allah akan segera membukakan pintu taubatnya dan memberi kasih sayang. Sekian dari saya. Hadza wallahu yarana wa yafaduna walhamdulillah. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allah jalla jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu wal biladu wa rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang hadis sesama muslim. Hadis adalah perkataan atau perbuatan Rasulullah yang dituliskan oleh para sahabatnya. Saya akan menjelaskan tentang hadis khas sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul Islam alal Islam jitu idza lakistahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza tan sahaka fasqahu wa idza atasa fahamidallahu fasammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ada 6 hak sama muslim. 1. Apabila bertemu maka ucapkan salam. Seperti misalkan saya bertemu dengan ustazah ataupun teman saya, Assalamualaikum ustazah. Ustazah menjawab Waalaikumsalam. Kedua, apabila diundang maka penuhilah undangannya. Seperti misalkan saya diundang oleh
oleh Syekh Al Zaitun di acara ulang tahun pernikahannya. Amin ya. Terus saya akan datang menyempatkan waktu bila saya tidak bisa karena kegiatan saya di sini. Saya akan mengirimkan wali atau pesan sebuah surat untuk beliau. Ketiga, apabila diminta nasihat, maka nasihatilah. Apabila teman kita ada yang galau, setidaknya saya akan memberi nasihat padanya dan memberi solusi dan tidak usah bersungkan-sungkan. Keempat, apabila bersih dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dengan ucapan yarhamukallah. Kelima, apabila ia sakit, maka jenguklah. Contohnya temanku sedang sakit, setidaknya saya akan menyempatkan waktu untuk temanku yang sedang sakit dan saling peduli terhadap sesama orang lain. Keenam, yang terakhir, yaitu apabila ia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Bila kita tidak bisa mengikuti iringan jenazahnya, kita setidaknya sholat gaib untuk mendoakannya agar ia masuk ke akhirat, ke surga, dan diterima amal ibadahnya. Sekian dari saya. Hadza wallahu yarana wa yafarina. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum Merdeka. My name is Puspa Rahma Kamila. I'm from 11B12. Di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minina ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka dari itu, damaikanlah di antara kedua kalian yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kalian diberi rahmat. Dalam Quran surat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang mukmin untuk saling bersaudara. Sebagaimana penggunaan kata ikhwatun yang artinya saudara sekandung, bukan ikhwanun yang artinya teman sejawat. Daripada hal kedua kata tersebut merupakan kata jamak dari kata aku. Dari kedua penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagaimana Rasulullah menggambarkan bahwa persaudaraan itu ibaratkan suatu bangunan di mana saling satu sama lain digunakan untuk saling memperkokoh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Hadza wallahu yar'ana walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Yumna Mainisyalah. Saya dari kelas 11 Sosial 12. Berdiri saya di sini, saya akan mempresentasikan surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat merupakan surat ke-49 dalam Al-Quran yang berjumlah 18 ayat dan merupakan juz ke-26 dan diturunkannya di kota Madinah. Yang akan saya bahas adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dengan arti, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah keduanya ketika berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya kamu akan mendapat rahmat. Dari surat tersebut terdapat kandungan, yaitu dengan kandungannya itu agar terciptanya perdamaian. Kita selaku umat mukmin itu harus mendamaikan kedua saudara kita yang berselisih. Terus dalam surat ini Allah berpesan, wahai orang-orang mukmin,
Sesungguhnya satu dengan yang lainnya kalian benar-benar bersaudara, meskipun berbeda suku bangsa, bahasa, dan kepribadian, bahkan jenis kelamin. Yang bisa kita pelajari dan diterapkan di kehidupan sehari-hari yaitu contohnya bergotong royong. Kenapa bergotong royong? Karena jika diadakannya gotong royong, maka timbullah rasa toleransi, rasa saling tolong menolong, dan rasa berkomunikasi. Selain itu, ada juga yang hidup bertetangga dan memperbanyak tali silaturahmi terhadap sesama mukmin. Sekian dari saya. Azza-wallahu yar'ana wa yanfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa sallallahu alaihi Muhammadu al-mad'ulahu abiladu wal jalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam pergaulan. Dalam surah Al-Hujurat surat 49 ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah keduanya jika mereka berselisih, dan bertakwalah pada Allah SWT agar kamu mendapatkan rahmat. Ayat ini sangat penting dihafal, diingat, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh bahagianya jika ini diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, berkeluarga, dan bernegara. Ayat ini sering dilantunkan, namun sering juga gagal dalam penerapan. Sebab syarat yang harus diwujudkan dalam perdamaian atau islah tidak terpenuhi. Ayat ini merintahkan kepada semua orang jika terlibat atau melibatkan diri dalam persoalan, maka seharusnya ia bertakwa kepada Allah. Jika ia tidak bertakwa kepada Allah ataupun munafik, maka jangan berharap jika adanya perdamaian dapat ditegakkan. Dalam kehidupan sehari-hari ataupun penerapan dalam kehidupan di Ma'had Al-Zaitun ini, yang pertama, jika ada teman kita sedang mempunyai masalah atau mempunyai selek sesama teman, maka hendaknya kita sebagai teman membantu atau mencari solusi agar mereka berdamai kembali. Yang kedua, kita harus saling membantu sesama muslim ataupun teman kita meskipun kita sedang ada masalah. Yang ketiga, gotong royong. Sekian penjelasan dari saya tentang surat Al-Hujurat 49 ayat 10 ini. Hadza wallahu ya'ana wa yaqaduna walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-bilad rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Yulaika Rasida akan mempresentasikan dua hadis. Yang pertama yaitu hadis hak sesama muslim, dan yang kedua yaitu hadis mensyukuri nikmat Allah. Kita bahas yang pertama, hak sesama muslim. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim al muslim situn, iza laqitahu fasallim alaihi wa iza stansaha fangsahu wa iza atasafa midaulahu fasyamidhu wa iza marido fa'udhu wa iza mata fatatihu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim terhadap muslim ada 6. Yang pertama, apabila bertemu maka ucapkanlah salam. Nah, penerapan di Ma'had Al-Zaitun ini terdapat dalam 5S. Apa itu 5S? Yang pertama yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, yang kedua yaitu apabila diundang maka penuhilah undangannya. Apa maksud penuhilah undangannya ini?
Jadi apabila kita diundang seseorang, maka kita harus menghadiri undangan tersebut. Kita harus menghadiri acara yang ia buat tersebut, sehingga dari situ kita bisa saling menghargai. Jika kita mengundang orang lain, maka undangan kita pun akan dipenuhi oleh orang lain. Nah, yang ketiga, apabila minta nasihat, maka nasihatilah. Teman kita misalnya sedang dalam masalah, lalu dia meminta nasihat kepada kita. Nah, di situ kita harus memberikan nasihat kepadanya agar dia bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu apabila bersin, kalau ia mengucapkan alhamdulillah, maka kita harus menjawabnya dengan yarhamukallah. Nah, begitupun setelah kita mengucapkan yarhamukallah, maka ia akan menjawab lagi yahdikumullah. Kenapa begitu? Yarhamukallah dan yahdikumullah merupakan doa. Nah, yang kelima, yaitu apabila sakit, maka jenguklah. Ketika teman kita sakit, ataupun saudara dekat kita, ataupun saudara jauh kita sedang sakit, kita harus menjenguknya. Nah, ketika kita menjenguk itu, kita juga harus membawakan bingkisan. Tetapi dalam membawakan bingkisan ini, kita juga harus melihat kondisi orang ini sedang sakit. Kita harus membawakan apa? Misalnya kita bisa membawakan buah-buahan. Nah, kemudian yang keenam adalah apabila meninggal, maka iringilah jenazahnya. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis mensyukuri nikmat Allah yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsuru ila man huwa asfala minkum wala tangsuru ila man huwa fawqakum fahuwa ila man huwa ila fahuwa la ajdaru wala tasdaru nikmatallahi alaikum. Arti dari hadis ini yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat orang yang berada di atasnya, karena hal itu lebih patut agar kamu tidak merendahkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Nah, apa makna dari hadis ini? Hadis ini memberikan penjelasan bahwa ketika seseorang ia melihat orang lain dari bawah, maksudnya dari bawah ini yaitu dia melihat orang yang mungkin derajatnya lebih rendah daripada dia, seperti misalnya orang yang sederhana melihat orang yang kurang mampu, maka dari situ ia akan bisa melihat kekurangan orang lain. Oh, orang ini tidak memiliki harta untuk membayar ini, atau ia misalnya orang yang cacat, tidak memiliki tangan atau tidak memiliki kaki. Dari situ dia melihat dirinya, oh aku masih memiliki tangan, aku masih memiliki kaki. Nah, dari situ ia akan melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia akan mudah bersyukur dengan setiap nikmat yang Allah berikan. Karena nikmat dari Allah itu tidak hanya berupa uang ataupun harta benda apapun itu, tapi dengan organ tubuh ini juga, ini merupakan nikmat dari Allah. Bahkan oksigen di seluruh dunia ini merupakan nikmat dari Allah. Sedangkan apabila seseorang melihat orang lain dari atas, atau dia hanya melihat orang-orang yang berada di atasnya, orang ini memiliki lebih banyak harta, orang ini lebih pintar daripada saya, orang ini lebih mewah kehidupannya, itu maka orang yang sederhana ini akan terus merasa kurang puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ia akan buta harta. Ya, dan itu mendampakkan orang itu dapat menjadi orang yang rakus, orang yang serakah, yang tidak akan pernah puas, yang selalu merasa kurang. Nah, dari situ ia akan sulit untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga di sini kita dapat mengambil hikmahnya. Kita harus menjadi orang yang memandang orang lain dari bawah, sehingga kita dapat selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Sekian presentasi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in.
Baik, saya akan membacakan surat tentang Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna anfusahum fasbiqu baina amwalikum wallahu lakum turhamun. Artinya, sungguh hanyalah orang yang beriman bersaudara, maka berdamailah antara saudara-saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksud dari surat tersebut ialah sesungguhnya orang yang beriman adalah orang damai. Orang tersebut harus mencintai agama dia sendiri. Agama Islam itu adalah agama yang damai. Agama Islam adalah agama yang damai. Janganlah kamu menjelekan orang lain. Seandainya kamu punya masalah, kamu harus menyelesaikan masalah tersebut dengan secara damai, dengan cara-cara aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun masalah kamu harus menyelesaikan dengan kedamaian. Jika memang misalnya kamu sebesar apapun itu, kamu harus mengikuti aturan Allah. Sekian dari saya. Pastikan like, comment, dan subscribe ya, dan share. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar selalu mendapat info terbaru dari channel. Salam toleransi perdamaian, merdeka! Innamal mu'minu ikhwatun fasbihu wa ihwatu wallahu lakum. Sungguhnya orang yang beriman, maka kalian berdua bertakwalah. Ustaz.